sangat kami banggakan, yang sangat kami sayangi dan diharapkan hadir pula di sini tamu kita Bapak Brigjen Raden Ahmad Nur Wahid SEMM. Beliau adalah Direktur Pencegahan BNPT RI yang merupakan satu garis daripada Bapak Brigjen Komjen Pol ya, Bapak Dr. Boy Raffi Amar. Kita doakan beliau sehat selalu, Bapak Brigjen. Yang di samping kita, orang tua kita yang kita sangat sayangi, kita hormati, yaitu Kiai Haji Gus Silahudin Abu Nur ya, Jazuli ya, Muasis Jatmi Jamiah Thariqah Al-Mu'tabarah. Kita doakan sehat walafiat. Yang selanjutnya orang tua kami juga Kiai Haji Dr. Soleh Bajuri, Wakil Rois DPP Jatmi Jamiah Thariqah Al-Mu'tabarah, dan yang sangat energi memimpin dari tadi acara awal. Tadi ada Pak Menteri, Pak Brigjen, Pak Profesor Dr. Mahfud MD. Itu Sekjen kebanggaan kita, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Miftahul Falah. Sehat selalu Kiai. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini tak lupa kami ucapkan beribu terima kasih kepada para kiai, para mursyid, DPW se-Indonesia, dan khususnya tuan rumah DPW DKI Jakarta yang telah bekerja keras bersama panitia untuk mensukseskan acara PIMNAS ini. Mudah-mudahan Jatmi ke depan makin cetar membahana. Amin ya rabbal alamin Pak Brigjen. Tak panjang dan tak lebar, waktu yang akan disampaikan adalah 1 jam, yaitu mengenai beliau ini ahlinya Pak Brigjen ini, Pak Brigjen ya. Jadi bagian pencegahan. Kami Jatmi di sini berharap apa yang bisa Jatmi lakukan untuk Republik Indonesia ini, terutama bisa bersinergitas dengan BNPT, Pak. Untuk waktu dan kesempatannya kami mohon langsung saja ya, karena beliau katanya lagi ada acara lagi. Mohon maaf di sini. Terima kasih sebelumnya atas kedatangan Bapak. Sehat selalu Bapak. Salam sama Bapak Boy Raffi Amar. Ya, untuk itu waktu kita kasih berikan kepada Bapak Brigjen Raden Nur Wahid, Direktur Pencegahan BNPT Republik Indonesia. Padanya kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'd, yang kami hormati, yang kami muliakan, Asy-Syaikh Bapak Kiai Haji Muhammad Tauhid selaku pimpinan atau Ketua Umum Jatmi Jamaah Ahlu Thariqah Mu'tabarah Indonesia. Yang kami hormati Kiai Jazuli, para kiai, para syekh, para wali mursyid, para alim ulama, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, saya merasa senang, bahagia, sekaligus canggung Kiai, karena kami harus berbicara di hadapan para alim ulama, para syekh gitu. Sementara gelar saya hanya al polisi al densusia. Tentunya yang pertama kami menghaturkan salam takzim dari Pak Kepala BNPT, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Boy Raffi Amar. Sekiranya beliau ingin sekali bergabung bersilaturahmi dengan para kiai, para alim ulama di sini. Namun demikian tadi kami mendampingi beliau melakukan MOU dan penandatanganan kerjasama dengan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Kemudian dilanjutkan beliau kegiatan di MUI Pusat, sehingga tidak mungkin untuk diwakilkan karena juga
akan melakukan suatu semacam fakta begitu, sehingga beliau mengamanahkan kepada saya untuk hadir mewakili beliau. Jadi sekali lagi beliau menyampaikan salam takzim dan mohon maaf atas tidak hadirannya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau saya ditanya apa relevansi, apa kaitannya antara Thariqatullah atau Thorekoh dengan permasalahan radikalisme dan terorisme, terutama radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama. Kalau kita berbicara terorisme, itu berbicara aksi, tindakan, dan perbuatannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, Pasal 1 ayat 2 didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi kekerasan di sini bisa berupa fisik dan bisa berupa psikis, termasuk verbal, mengancam dengan kata-kata dan lain sebagainya. Kemudian menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara meluas di masyarakat, menimbulkan korban jiwa, menimbulkan kerusakan dan atau kehancuran terhadap fasilitas publik, fasilitas lingkungan hidup, fasilitas internasional, termasuk objek-objek vital dengan motifnya ada 3, yaitu ideologi, politik atau gangguan keamanan. Nah, 3 motif itu bisa dimaknai secara kumulatif 3-tiganya ataupun secara alternatif salah satunya. Nah, itu hilirnya, tindakannya, perbuatannya, terorismenya. Radikalisme adalah paham atau ideologi yang menjiwai semua aksi terorisme tadi. Jadi dapat dikatakan semua teroris itu pasti berpaham radikal. Meskipun tidak semua mereka yang terpapar paham radikal otomatis menjadi terorisme. Radikalisme dan terorisme ini kami menganalogikan sebagai virus. Virus ideologi radikal yang tidak kelihatan tapi nyata adanya dan bisa dirasakan. Kalau virus COVID-19 itu nggak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi bisa diriset, bisa dilihat dengan mikroskop elektrik. Dan penularannya lewat droplet ataupun udara. Sementara virus ideologi radikal ini penularannya lewat mata dan telinga. Nonton YouTube, baca artikel, dengerin ceramah, dengerin propaganda, dengerin atau melihat hoax. Nah, itu virus-virus itu akan masuk ke dalam benak pikiran menjadi suatu paradigma dan lama-lama menjadi masuk ke dalam bawah sadar kita dan menjadi ideologi ekstrim atau radikalisme. Sehingga para ahli juga mengatakan bahwa radikal terorisme ini potensi pada setiap individu manusia. Tidak melihat suku, ras, agama, tidak melihat profesi, bahkan tidak melihat kadar intelektualitas seseorang. Seorang dokter, profesor bisa terpapar virus ini. Contoh, Dr. Ashari, pelaku bom Bali, dokter, ahli kimia, ahli fisika, dan ahli bom tentunya. Osama bin Laden, tokoh Al-Qaeda, itu seorang yang cerdas, seorang yang jenius, bahkan mereka yang bersangkutan seorang konglomerat kaya raya karena putra seorang konglomerat Arab Saudi, bin Laden. Kemudian Amir atau pimpinan JAD, Jamaah Ansarud Daulah, jaringan teror, Aman Abdurrahman atau Abu Sulaiman, sekarang udah di dalam tahanan. Itu cerdas dan hafid Quran 30 juz. Sekali lagi, hafal Quran 30 juz, bukan juz 30 ya. Artinya bisa menghafal 6.666 ayat, itu kan orang cerdas. Dan
Dan ini tidak menjadi monopoli satu agama, ada di semua agama. Contoh, yang melakukan aksi terorisme dengan memberondong jamaah masjid yang sedang sholat Jumat di New Zealand beberapa tahun yang lalu. Pelakunya bukan orang Islam, tetapi oknum yang beragama Kristen, tidak? Kristen. Yang membakar masjid di Tolikara, Papua. Pelakunya bukan orang Islam, tapi oknum yang beragama Kristen. Kemudian di sana mayoritas Nasrani atau Kristen. Kemudian ada seorang oknum biksu yang sangat rasis, yang sangat radikal, yang provokatif, sehingga ribuan umat Islam terusir dari tempat tinggalnya, harus eksodus ke Bangladesh di Rohingya, Myanmar. Maka pelaku radikal terorisme oknum yang beragama Buddha. Terus di India ada macan Tamil, itu teroris juga. Agamanya apa? Hindu. Artinya apa, Bapak Ibu semua? Radikal terorisme atau terorisme tidak ada kaitannya dengan semua agama. Kami tekankan di sini, terorisme tidak ada kaitannya dengan semua agama, karena tidak ada satupun agama yang membenarkannya. Tetapi memang ini terkait dengan pemahaman dan cara beragama yang salah dan menyimpang dari oknum umat beragama yang bersangkutan. Dan biasanya ini didominasi oleh oknum umat beragama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau di suatu negara. Nah, kebetulan di Indonesia itu mayoritas Muslim, sehingga semua teroris yang kami tangkap, kami proses hukum, KTP-nya Islam. Saya tidak berani mengatakan mereka Islam, tapi KTP-nya Islam atau KTP-nya Muslim. Karena para ulama masyhur yang tergabung di dalam konferensi internasional di Kairo beberapa bulan yang lalu, di bulan Februari tahun 2021, mendefinisikan terorisme atau radikalisme atau ekstremisme dalam terminologi mereka, terminologi internasional, adalah paham yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Ya. Jadi ini manipulasi dan distorsi agama. Mereka ini sejatinya gerakan politik dengan memanipulasi agama, mendistorsi agama, dan mempolitisasi agama untuk kepentingan politik kekuasaan yang endingnya ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi transnasional khilafah menurut versi mereka, mengganti sistem negara dengan sistem agama menurut versi mereka. Saya harus tambahin menurut versi mereka, karena kalau kita bicara khilafah itu kan ikhtilaf. Kecenderungan para ulama menafsirkan berbeda, ya. Realitanya apakah khilafah itu sejarah, bagian dari sejarah Islam, bagian dari syariah atau tuntunan Islam? Wallahu a'lam bishawab. Masing-masing ulama kecenderungan dalam penafsirannya berbeda-beda. Tetapi yang pasti, semua ulama, semua agama mewajibkan setiap umatnya untuk mentaati perjanjian yang sudah menjadi akad, jadi konsensus, sudah menjadi kesepakatan. Nah, radikal terorisme mengatasnamakan agama, wabil khusus mengatasnamakan Islam ini sejatinya adalah fitnah bagi Islam. Kami garis bawahi, radikalisme dan terorisme mengatasnamakan Islam adalah fitnah bagi Islam. Kenapa? Karena tindakan, perbuatan, agenda maupun visi misinya sungguh bertentangan dengan nilai-nilai luhur Islam yang rahmatan lil alamin, yang mewajibkan akhlakul karimah, yang mewajibkan lita'arufu, yang mewajibkan wasati atau wasatiyah moderat, yang mewajibkan mencintai tanah air dan bangsanya,
yang mewajibkan untuk perdamaian dan persatuan. Kemudian mereka memecah belah umat Islam dan memunculkan Islamofobia atau ketakutan terhadap umat Islam. Dan ini realita menunjukkan ini menjadi penyebab konflik bangsa di dunia, konflik terutama di dunia Muslim. Seperti di Libya, di Suriah, di Irak, di Afghanistan, di Yaman, di Somalia, di Nigeria, dan lain sebagainya. Selalu didahului oleh masif dan maraknya radikalisme dan terorisme mengatasnamakan Islam. Kemudian berkolaborasi dengan pihak-pihak yang anti pemerintahan yang sah dan terjadi intervensi asing. Semua polanya sama. Nah, kebetulan di Indonesia ini pola itu sudah di copy paste paling tidak semenjak tahun 2011. Rame-ramenya fenomena atau isu Arab Spring. Sementara di Indonesia ini, Bapak Ibu semua lebih paham, Indonesia adalah negeri yang memiliki potensial konflik terbesar di dunia. Kenapa? Karena bangsa Arab itu hanya satu suku bangsa, satu bahasa, tetapi pecah menjadi beberapa negara. Bangsa Eropa itu hanya 2-3 etnis suku bangsa, tetapi terbelah ataupun dipinggul oleh banyak negara. Bangsa Afghanistan itu hanya 6 atau 7 suku bangsa, 40 tahun sampai sekarang konflik nggak selesai-selesai. 99% Muslim dan mayoritas bertorikoh juga. Indonesia 1.200 suku bangsa lebih, Pak. Bahasa lokalnya lebih dari 1.000. Agamanya paling banyak. Ada Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Konghucu, belum aliran-aliran kepercayaannya. Kalau di daerah kami di Jogja sana, di daerahnya Kiai ada Sabto Darmo, Darmo Gandul, Gandul Mbah Darmo, wah macam-macam itu. Pokoknya luar biasa Indonesia itu, kaya akan perbedaan, kaya akan keberagaman. Pulaunya 17.480 pulau. Jadi para kiai, para ulama kalau punya rezeki atau jatmi, punya rezeki cukup, beli pulau, ya kan, kasih nama pulau jatmi, itu bisa. Kemudian letak geografisnya sangat strategis di antara 2 benua dan 2 samudra. Sumber kekayaan alamnya sangat melimpah dan sangat dibutuhkan untuk kemajuan peradaban dan teknologi masa depan. Artinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang potensial konfliknya besar dan sangat seksi untuk diperebutkan oleh negara-negara adidaya maupun adikuasa. Tetapi kok belum konflik, kan begitu. Banyak pertanyaan seperti itu, kok nggak konflik bangsa Indonesia. Ketika saya ditanya seperti itu oleh para ahli, para pengamat dari luar negeri yang katanya tidak ada teori, tidak ada satupun teori yang mampu menjelaskannya dengan fenomena kemajemukan bangsa Indonesia yang demikian potensial konflik beragam, kok belum konflik. Bahkan di tahun 2017 Pak Kiai, indeks potensi radikalismenya di Indonesia itu sempat mengalami tertinggi, yaitu di angka 55,2% dari penduduk Indonesia. Kalau kita bicara indeks potensi radikalismenya itu indikatornya yang pertama, mereka sudah anti Pancasila dan pro khilafah atau pro ideologi transnasional. Yang kedua, mereka sudah takfir, mengkafirkan mereka yang berbeda, beda agama, beda paham, beda kelompok, ya. Mungkin beda pendapatan juga dikafirkan mungkin itu. Mereka sudah eksklusif terhadap terhadap perubahan ataupun lingkungannya,
Mereka sudah intoleransi terhadap keberagaman maupun perbedaan yang menjadi sunatullah. Mereka sudah anti terhadap pemerintahan yang sah. Anti di sini bukan dimaknai sebagai kritis atau oposisi, Pak Kiai. Di era demokrasi oposisi boleh, oposisi yang konstruktif, oposisi yang menjadi check and balancing. Kritis wajib. Wa yaj'alu rizqal ladzina la yaqilun. Allah memurkai orang-orang yang tidak menggunakan akal. Artinya kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, tidak benar, wajib kita kritisi, tetapi kritis yang benar, yang solutif, yang islami, yang menggunakan syariat ataupun etika budi pekerti. Anti di sini maknanya adalah mereka menebarkan sikap kebencian terhadap negara, terhadap pemerintahan atau pemimpinnya yang sah, dengan membangun distrust atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin pemerintahan yang sah dengan sebaran hoax, hate speech, fitnah, adu domba, provokasi, nyinyir. Seperti itu. Dan mereka, nah ini relevansinya dengan Torekoh itu. Mereka biasanya anti budaya dan anti kearifan lokal keagamaan dan anti tasawuf. Biasanya, kami katakan biasanya. Anti di sini bukan berarti tidak. Saya yakin banyak di antara masyarakat bangsa Indonesia yang belum bertorekoh atau bertasawuf. Tetapi anti di sini maknanya sikap membenci dengan membid'ahkan, menyesatkan, bahkan mengkafir-kafirkan para ulama atau para pengamal torekoh atau tasawuf. Nah seperti itu. Maka vaksin daripada virus ideologi radikal ini adalah tasawuf atau torekoh keagamaan. Jadi seseorang bisa dikatakan moderat atau dikatakan sukses di dalam program deradikalisasi, upaya mengembalikan paham radikal menjadi moderat, dianggap sukses jikalau akar ideologi takfiri yang ada pada dirinya tercabut dan tergantikan dengan ideologi wasati. Dalam konteks ini ideologi moderat. Seseorang bisa moderat kalau mereka bermetode di dalam beragamanya. Nah, metode inilah kalau bahasa tasawuf modern dikatakan torekoh. Wa allawis taqomu alat tariqati la asqainahumma an maghotako. Nah, kenapa kok saya bisa cerita begitu? Kan begitu ya. Kebetulan saya dari 2006 sebagai praktisi, sebagai kepala Densus atau kepala Detasemen 88 anti teror Polda DIY. Dan sampai tahun 2020, kemudian sekarang di BNPT. Tetapi sebelumnya tahun 96, ya kalau bapak-bapak ini kan Torekotullah biasanya anak Sabandi, ya anak Sabandi kan banyak ya. Sanatnya kan ke Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah saya sempat bersanat ke Abu Bakar Ba'asyir. Ya, ya saya sempat ke Al-Mu'min Gruki dulu. Bahkan sempat mau berangkat ke Afghanistan. Nah, jadi lebih menjiwai. Saya pangkat kapten waktu itu Kapolsek Banjarsari Solo. Ya, seorang Kapolsek, sertifikat P4 saya udah 3, kapten Pak, AKP. Ya. Bisa terpapar. Kenapa? Karena memang kaum radikal ini memanipulasi agama, ya, membentur-benturkan atau mendikotomi antara agama dan negara, agama dan budaya, agama dan nasionalisme. Makanya doktrin-doktrin bagus mana, Islam atau kafir.
bagus mana Al-Quran atau Pancasila, bagus mana negara kafir sama negara Islam, selalu mendikotomi, padahal itu manipulasi ya. Itu tingkat dasar. Ada beberapa profesor ya, karena setengah kurang percaya bahwa ini virus bisa memapar siapa saja, beliau yakin betul kalau sudah inteleknya bagus nggak akan bisa terpapar ya. Alhamdulillah wa innalillah, dalam tempo 2 menit terpapar sama saya ya. Mungkin yang muda-muda ya, kalau yang sepuh-sepuh jangan, nanti bisa diskusi sama saya langsung nanti bagaimana cara mapar dan bagaimana vaksinnya ya. Inilah yang namanya fitnah di dalam agama, sehingga radikal terorisme ini adalah musuh agama dan musuh negara. Musuh agama karena memang fitnah di dalam agama, yang dirugikan adalah Islam. Musuh negara karena khuruj, agenda, aksi, tindakannya bertentangan dengan konsensus nasional yang sudah menjadi kesepakatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atau khuruj, khianat ya. Sehingga inilah New Khawarij. Radikal mengatasnamakan Islam itu adalah New Khawarij. Mereka bertentangan, melanggar atau khuruj terhadap konsensus nasional, yaitu Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Ketika saya ditanya, emangnya salah kalau menyebarkan atau mempropagandakan khilafah? Saya mengatakan tidak salah, tetapi tidak manfaat. Nah, kalau terus-terusan maka Anda berarti melanggar konsensus atau kesepakatan yang sudah menjadi konsensus bersama. Nah, maka siapapun yang melepaskan diri dari terhadap negara atau pemimpin pemerintahan yang sah, meski hanya 1 jengkal, mati dalam keadaan jahiliyah. Sahih Bukhari nomor 7053. Di Al-Quran juga udah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasul amri minkum. Itu sekarang saya, kalau dulu juga enggak ya. Jadi tetap aja menganggap negara ini togo dulu Wak. Nah, kenapa demikian? Jadi kalau di Torekoh ini kan Al-Maidah 35 itu kan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Mereka atau saya dulu memaknai, hai orang beriman, bertakwalah ya, dan carilah jalan wasilah. Wasilah ini kan jalan mendekat. Kami memahami sebagai alat untuk apa? Wajah itu berjihad. Jadi wasilah itu ya bom, panah itu, dan kelompok ini seperti itu memahaminya. Jadi benar-benar mendistorsi atau memanipulasi agama atau paham yang salah. Kemudian memaknai dibolehkannya bunuh diri itu dengan dalil Al-Baqarah 207 yang ditafsirkan sendiri tanpa takwil. Wa minan nasi may yasri nafsahu tigha mardatillah. Dan ada di antara manusia orang-orang yang siap mengorbankan dirinya, jiwanya, nafsnya untuk mencari keridhaan Allah. Itu yang menjadikan dalil bolehnya bunuh diri. Kan repot sekali itu, Pak. Dan banyak dalil-dalil yang disalahpahami sehingga dikatakan ini adalah distorsi agama, manipulasi agama, fitnah di dalam agama. Nah, Bapak Ibu semua, inilah pentingnya kita berkolaborasi di dalam penanggulangannya. Pencegahan di dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme ini sesuai dengan amanah undang-undang, ada yang namanya soft approach, yaitu pencegahan dari hulunya. Nah, inilah tugasnya BNPT, dan hard approach, pendekatan penegakan hukum dari hilirnya. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 di bulan November sampai detik ini, kami BNPT bersama Densus 88 Anti Teror Polri
atas ridho Allah, atas doa dari seluruh masyarakat bangsa Indonesia, sudah menggagalkan dengan menangkap lebih dari 1.350 tersangka terorisme, hampir 1.400. Baru berapa tahun? Dari November 2018, 2019, 20, 21, 3 tahunan. Karena undang-undang kita yang baru ini memungkinkan kita melakukan tindakan yang namanya preventive justice, preventive strike, ditindak, ditangkap sebelum melakukan aksi. Ya, ini memungkinkan, tetapi ya tidak kita publish, Pak. Kalau kita publish sama aja menteror masyarakat, jadi gaduh, jadi resah. Sekali tempo ada yang masuk ke running tag atau kita tampilkan sebagai bentuk kewaspadaan bahwa tidak ada kejadian terorisme bukan berarti tidak ada teroris. Masih banyak, Pak. Estimasi, Pak. Kalau tadi saya nyatakan indeks potensi radikalisme itu di angka 55,2, alhamdulillah wa syukurillah di tahun 2020 sudah turun di angka 12,2%, Pak. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Kenapa? Jujur kami katakan, ini adalah berkat doa para aulia Allah. Indonesia kenapa belum konflik? Tadi sudah saya sampaikan. Pertama karena kita punya Pancasila, Pak. Punya Pancasila. Ini jawaban syar'inya, Pak. Jawaban ilmiah atau logikanya. Kita punya Pancasila. Pancasila adalah karya jenius para founding father kita, para ulama, para aulia, para tokoh agama, tokoh nasional yang dipimpin oleh Bung Karno. Bung Karno itu hanya pimpin, ya. Pancasila adalah ideologi yang diformulasikan, digali dari nilai-nilai luhur agama dan budaya bangsa Indonesia atau Nusantara. Pancasila adalah ideologi yang mampu mempersatukan heterogenitas bangsa dan mampu memoderasi seluruh isme atau ideologi yang ingin dipaksakan diterapkan di Indonesia. Hebat Pancasila itu. Keramat. Dan terbukti semenjak 1945 sampai 1965, 20 tahun Orde Baru, Orde Lama, ujian Pancasila itu melalui 15 kali pemberontakan, Bapak Ibu. Mulai dari DITII, PKI Madiun, Permesta, PRRI, RMS Republik Maluku Selatan, Batalion 426, dan banyak lagi, puncaknya di G30S PKI. Orde Baru ada undang-undang anti subversif, maka nggak ada pemberontakan, hanya 2, karena represif, militeristik, ya, hegemonis dan lain sebagainya, sehingga terjadi 2 pemberontakan, yaitu GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dan Papua atau UPM. Ya, tapi pemberontakan yang lainnya tidak, ya, karena faktor ketidakadilan lah ya. Reformasi 98 dicabut undang-undang anti subversif sehingga masuk ideologi transnasional, Pak. Khilafah HTI, khilafah ala Ikhwanul Muslimin, khilafah ala JI, khilafah ala JAD dan lain sebagainya. Maka tidak heran kalau tadi sampai ke 55,2. Sekali lagi alhamdulillah sekarang sudah di angka 12,2 untuk 2020, dan kami mohon doa Bapak Ibu semuanya, para aulia Allah, para mursyid, para syekh, untuk moga-moga di 2022 ini turun lagi, Pak. Target kami, sekali lagi, target kami di bawah 10 atau 5%. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu semuanya, kita ingatkan sebagaimana di dalam surat Yunus ayat 100, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'nillah wa yaj'alu rizqa 'alal ladina la yaqdirun. Tidak ada seorang pun akan beriman, akan taubat, akan sadar illa bi'nillah, kecuali hidayah. Kami mohonkan hidayah untuk saudara-saudara kita yang masih terpapar paham radikal terorisme, karena walau bagaimanapun mereka semua itu OTG, Bapak Ibu. Orang terpapar tanpa sadar. Ala innahum humul mufsiduna walaki la yasmurun. Surat 2 ayat 12, Al-Baqarah ayat 12. Jangan digabung, Pak.
Kalau digagem dari 212 nggak boleh, nanti jadi fitnah. Ya, surat 2 ayat 12. Ingatlah sesungguhnya mereka itu orang-orang yang membuat kerusakan tetapi tidak menyadari. Nah ini mohon doanya supaya saudara-saudara kita mendapatkan hidayah. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang kedua setelah karena kita dikaruniai anugerah ideologi Pancasila, yang kedua kita memiliki budaya dan kearifan lokal. Ya. Silaturahmi dan gotong royong. Ya, yang diformat dalam bentuk yasinan, tahlilan, maulidan, berjanji, sedekah bumi, ya, halal bihalal. Ini kan budaya dan kearifan lokal yang mempererat persatuan dan ukhuwah. Nah ini yang nggak dimiliki oleh negara-negara lain. Nah oleh mereka malah dibid'ahkan. Kalau sudah ada oknum ustadz yang senangnya kulu bid'atin dolalah wa kulu dolalah, itu sudah doktrin takfiri sebenarnya. Awal daripada doktrin takfiri atau sering disebut al-wala wal bara. Dan itu ya saya bisa ngomong karena saya ngalami semuanya itu ya. Bapak Ibu, yang ketiga karena kita punya civil society moderat yang kuat. NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon, Matlaul Anwar dan semua ormas-ormas keagamaan Islam moderat ya, yang konsisten dengan jargon hubul waton minal iman. Ini sangat membantu. Makanya kami membentuk gugus tugas pemuka agama yang terdiri dari LPOI Lembaga Persahabatan Ormas Islam dan LPOK Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan. Karena di sini tokoh agama sangat signifikan di dalam peranan penanggulangan radikalisme dan terorisme. Signifikannya bisa jadi pintu masuk sekaligus pintu keluar. Kalau para tokoh agamanya mengajarkan atau mendakwahkan akhlakul karimah, perdamaian, ya, hubul waton minal iman dan lain sebagainya, maka ini menjadi pintu keluar, menjadi pintu masuk. Kalau oknum ustadz atau tokoh agamanya mensiarkan hate speech, kebencian, ya, fitnah, adu domba dan lain sebagainya, maka menjadi pintu masuk. Nah selanjutnya adalah kita memiliki TNI Polri yang solid. Alhamdulillah sampai detik ini solid. Ya, kebersamaan, kolaborasi antara umarok dan ulama solid. Ya, kalau ada beberapa yang namanya di era digitalisasi, era medsos, ada gitu-gitu, ya kita doakan aja. Itu sesuatu ya wajar aja, biar iblis juga tidak nganggur gitu loh. Nah, dan yang paling utama, kenapa kita masih aman, damai dan insya Allah menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Karena saya keliling ke negeri-negeri konflik terutama, ketemu dengan ulama-ulama masyhur, hampir semuanya menyatakan bahwa Nusantara Indonesia adalah sepotong tanah dari surga sehingga dijaga oleh aulia-aulia Allah. Beliau mengatakan begitu. Makanya saya yakin betul Indonesia nggak akan konflik. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Tetapi Indonesia memang insya Allah nggak akan konflik sampai seperti di negeri-negeri Muslim lainnya. Tetapi kalau Indonesia ingin mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya, serta mewujudkan strategi atau program Indonesia Emas 2045, maka mutlak harus membangun spiritualitas bangsa Indonesia. Apa yang dicanangkan oleh Pak Presiden revolusi mental, itu artinya revolusi akhlak, revolusi apa namanya, ihsan. Ya. Kelompok teroris, radikal teroris selalu menganggap rukun agama itu ada 3: iman, Islam, jihad. Kalau HTI itu iman, hijrah, jihad. NII juga itu iman, hijrah, jihad. Ya. Ada juga yang ya iman, Islam, jihad, iman, hijrah, jihad, ya. Padahal kan iman, Islam, ihsan.
Nah, ihsan atau ketika kita beribadah seolah-olah melihat Allah atau yakin betul Allah selalu mengawasi kita, inilah bangsa kita yang masih lemah. Konteks untuk memunculkan ihsan, ya, karena hanya dengan makom ihsan spiritualitas yang menjadi krisis dalam bangsa ini akan teratasi. Maka fenomena radikalisme dan terorisme ini Bapak Ibu semuanya sejatinya adalah cermin krisis spiritualitas di dalam beragama. Mereka lebih menonjolkan pada simbol, ritualitas, simbol dan identitas formal keagamaan, tapi lemah di bidang spiritual atau makom ihsan. Ya, saya kira satu-satunya untuk mengoptimalkan makom ihsan hanya tasawuf ya Kiai. Betul Pak Kiai, betul ya. Hanya toreko, ya. Setiap visi harus ada misi, betul ya. Kalau di dalam ilmu manajemen, setiap visi harus ada misi. Visi misi harus dilakukan dengan menggunakan strategi, betul ya. Visi misi strategi, program kerja, program kegiatan, rencana dan lain sebagainya. Itu dalam ilmu manajemen. Bagaimana dalam ilmu agama? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Betul Pak ya? Islam itu tinggi, nggak ada bandingannya. Bahkan para ulama-ulama intelektual mengatakan the religion is science of the highest dimension. Agama itu ilmu pengetahuan yang memiliki dimensi tertinggi di antara ilmu yang lain. Seorang mengamalkan ilmu polisi maka wajib menggunakan torekohnya polisi atau metodologinya polisi. Jadi saya yakin Pak Rizal ini kalau saya kasih kitabnya polisi, buku-bukunya polisi, saya jamin insya Allah dalam 3-4 tahun Pak Rizal sebagai orang yang sudah paham ilmu polisi, bisa nyidik, bisa meriksa, bisa tahu caranya nangkep orang, caranya nembak orang dan lain sebagainya. Kemudian Pak Rizal langsung ngamalkan ilmu polisi yang sudah dikuasai. Kira-kira ditangkap polisi nggak? Ditangkap. Karena al polisi yang ilmi wa ngamal. Al Islamu ilmi wa amal. Islam itu ilmu dan amal. Menguasai ilmunya untuk mengamalkannya wajib menggunakan metodologi atau thariqah. Masuk dulu ke dalam institusi polisi, belajar ilmu polisi dengan kitab-kitab polisi, diajari oleh instruktur yang mendapat license atau brevet sebagai seorang instruktur polisi, dinyatakan lulus wa amaliyun, baru boleh mengamalkan ilmu polisi. Itu baru ilmu polisi. Bagaimana kalau ilmu Islam? Mengamalkan Islam tanpa menggunakan metodologi kemungkinannya hanya 2. Kalau tidak radikal jadi dukun. Betul nggak? Betul nggak Pak Kiai kira-kira? Ya. Ini mohon maaf ini. Ya saya agak bebas karena saya udah ngalami semuanya. Ya, ngalami seneng kedukun pernah, ngalami radikal pernah. Nah sekarang ini alhamdulillah. Ya, wa may yudlil falan tajidalahu waliya mursyid. Ya, alhamdulillah 2005 dan awal 2006 saya mendapatkan hidayah dan bertoreko. Ya. Kalau torekohnya Nasabandiah juga, Al-Khalidiyah juga. Bukan Ngawuriyah, kalau dulu Ngawuriyah Pak. Dan baru-barunya kami talqin Kiai Syekh, kami terapkan ketika jadi Kaden 88 anti teror. Waktu itu 2006 rame yang namanya Al-Qiyadah Al-Islamiyah, sempalan dari NII. Ya. Bingung semua. Akhirnya saya dipanggil sama Pak Kapolda. Nah kebetulan Pak Kapolda, Pak Brigadir Jenderal Hari Anwar sekarang jadi
Rektor Universitas Lalang Buana di Bandung sana, masih hidup belum disaksi. Saya panggil, kamu bisa nggak nobatin itu? Saya bilang, jangankan kok nobatin ribuan orang Pak, nobatin diri saya aja belum bisa. Ya udah, gimana caramu itu biar pada sadar semua, insya Allah Pak. Akhirnya karena masih baru Pak, baru talqin itu belum suluk, belum apa. Tapi sudah seneng, waktu itu belum ada WA Pak, masih apa ini BlackBerry 2006, BlackBerryan sama mursyid kan. Nah, mohon syafaat, mohon doa. Ya, suruh korban silaturahmi, lihat aja nanti 4 bulan apa, moga-moga ada hikmah. Silaturahmi aja keliling ke tokoh-tokohnya, diskusi, ya bersilaturahmi lah, merangkul. Bener Pak Kiai, 4 bulan 3 hari 1.200 tokoh Al-Qiyadah Al-Islamiyah menyatakan bertobat. Betul itu. Loh, yang wali mursyidnya bukan saya. Saya nobatkan diri saya aja belum bisa. Itu betul itu, hak demi Allah. Itu di bulan April kalau nggak salah tanggal 23 itu. 1.200 Al-Qiyadah Al-Islamiyah bertobat. Ya kalau urusan bertorikot lain Mbak, tapi bertobat secara konstitusi. Artinya waktu itu sempat ada kritikan, itu tobat bener atau hanya takliyah kan gitu. Saya bilang, maaf Pak, kalau yang namanya isi hati orang itu kan kita nggak ngerti, kita hanya lihat dari indikatornya. Indikator pertama, secara syariah mereka bertobat di hadapan para ulama termasuk MUI, sah secara syariah. Yang kedua, secara organisasi mereka membubarkan diri. Yang ketiga, secara sosiologis karena disaksikan oleh para tokoh masyarakat, mereka welcome untuk menerima dan mereka kembali kepada masyarakat. Ya sudah, kita tunggu aja, moga-moga tobatan nasuha kan begitu. Kalau perkara mau bertoreko atau enggak, itu urusan mursyid, nggak bisa kita, ya kan? Nah, itu jadi makanya sering dari situlah kami menggelorakan dari dulu penanggulangan radikalisme dan terorisme akan efektif jika ditanggulangi secara pendekatan tasawuf agama. Setuju Bapak Ibu? Ya, mohon doanya aja. Dan sekarang ya, kami di Densus mulai 2015 ya sudah merumuskan yang namanya core value. Core value itu nilai-nilai dasar. Nilai dasar ini juga nilai-nilai tasawuf. Ya kan? Nah, nilai-nilai dasarnya apa? Yang pertama, niat ikhlas beribadah kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Ya kalau bahasa kita kan ilahi anta maksudi. Cuman karena di situ kan tidak semuanya Islam, kan gitu. Jadi dibuat yang lebih fleksibel. Ya. Yang kedua, berbakti dan mengabdi pada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Ridha Allah fi ridha walidain. Ya. Yang ketiga, disiplin, optimis dan inovatif serta menjunjung tinggi kejujuran, persatuan dan profesionalisme. Yang keempat, rendah hati, respek, memberi solusi serta peduli terhadap sesama. Baru yang kelima kami tutup dengan taat dan patuh pada pemimpin dan hukum. Nah, kira-kira 5 nilai dasar itu bernilai tasawuf kan? Ada seorang ulama, nggak perlu saya sebutin karena pasti Bapak Ibu kenal semuanya. Ketika saya tanyakan, Bah, kami di Densus merumuskan begini, kira-kira gimana Pak? Jangankan kok 5, kamu 1 aja istiqomah jadi wali. Makanya saya pun dengan anggota yang juga mengatakan ini saya hanya merumuskan atas petunjuk dari wali mursyid, guru-guru kami, guru-guru saya. Jadi kalau soal mengamalkan, ayo bareng-bareng, kan gitu. Ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu ya atas syafaat dan doa para mursyid, Allah meridhoi institusi di bidang penegakan hukum tindak pidana teroris terbaik di dunia. Silahkan Bapak googling.
Densus 88 anti teror. Jadi kalau ada orang Densus yang sombong, nah itu bukan, itu Densus KW Pak. Harus rendah hati Pak. KW. Ya, nah alhamdulillah karena tadi maka 5 nilai dasar tersebut kami bawa ke BNPT saya. Supaya apa? BNPT di hulunya pencegahan, Densus di hilirnya penindakan supaya satu akhlak. Sehingga harapan kami antara Densus dan BNPT solid dan mendapatkan kasih sayang Allah. Sebab syafaat dari para waliullah. Ya, maka inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sekali lagi kesimpulannya Bapak Ibu semuanya, bahwa penanggulangan radikal terorisme mengatasnamakan agama, wabil khusus mengatasnamakan Islam, sejatinya adalah lebih efektivitas, lebih efisien dan lebih kafah kalau dilakukan dengan pendekatan tasawuf atau thariqah agama. Semoga Allah meridhai kita semuanya, ya, dan insya Allah bangsa kita akan menjadi bangsa yang aman, damai, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa sekali diskusi yang sangat menarik dari Bapak Brigjen Pol Raden Ahmad Nur Wahid SEMM yang beliau pernah menjadi Densus 88 dan tadi kalau mau lihat di Google Densus 88 adalah yang terbaik di dunia. Amin rabbal alamin. Beliau, sosok beliau ini insya Allah akan membawa negara ini lebih maju lagi. Kita doakan beliau selalu sehat walafiat. Salam juga dengan Pak Boy Rafli Amar yang telah membuat BNPT maju terdepan. Untuk itu waktu dan tempat, karena beliau mungkin ada acara lagi, Pak Brigjen, boleh mohon bisa ada 1-2 pertanyaan? Penting. Ya, boleh ya. Izin Pak Brigjen, saya kasih mic-nya, tolong panitia. Oh ya. Ini bid'ah juga ini pembawa acaranya. Saya itu tadi ditanya, saya memang disuruh sama Pak Boy jangan batasi waktunya, yang dikendaki oleh para ulama harus dituruti. Jadi malah beliau membuat bid'ah sendiri kata. Nanti ada kegiatan, saya nggak ada kegiatan. Jadi monggo para ulama kalau mau sharing, monggo silahkan. Yeah. Ini belum, oke. Monggo Pak Wakil Faiz dulu, monggo Pak Kiai Hadi. Habis itu nanti Pak Wakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak polisi kita yang baik, terima kasih kami sebagai wakil Rois Am berterima kasih atas karawan Bapak, semoga membawa pencerahan. Yang kami inginkan Bapak dari ceramah dan penuturan panjenengan, kapan kami di Jatmi juga dilibatkan atau membuat komitmen dengan Jatmi, karena kita punya jaringan DPW seluruh Indonesia. Tentunya cocok dengan program Bapak. Kalau thariqah dianggap sebagai solusi daripada deradikalisasi, tentunya harusnya dari pihak BNPT berani dong membiayai kami. Berani dong memfasilitasi kami, tentunya berani, karena kita punya DPW seluruh Indonesia. Dan kami punya gerakan nyata sebagai vaksin rohani anti Covid, anti radikalisasi, insya Allah Bapak. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, terima kasih. Jadi gini, tadi Bapak menerangkan tentang salah satu hal penting radikalisme itu, salah satunya yang tren sekarang ini Hizbut Tahrir HTI lah.
itu kebanyakan ada di kampus, betul kan Pak? Tetapi kenapa ujuk-ujuk kemarin BNPT merilis pesantren dan masjid dengan jumlah sekian radikalisme? Kami memang di sini di Jatmi sudah membuat satu keputusan ingin Toreko masuk kampus Pak, melihat karena fenomena radikalisme itu kalau dipegang oleh anak-anak pinter itu jauh lebih berbahaya karena dia bisa mempengaruhi, bisa jadi leader dan sebagainya. Dan tentu ini perlu difasilitasi, begitulah. Ini apa dawo wakero estaf tadi itu perlu difasilitasi. Kita ingin melakukan kegiatan Toreko masuk kampus. Jadi untuk mengimbangi Pak, kita sudah melakukan riset di berbagai kampus. Jarang sekali, justru yang banyak itu halako yang memang ya itu tadi yang diterangkan oleh Bapak tadi. Nah, ini ada media Pak sekaligus mungkin ini klarifikasi. Ya, mungkin ini sekaligus klarifikasi karena banyak pertanyaan publik. Mengapa ujuk-ujuk BNPT merilis radikalisme di kalangan pesantren dan masjid? Padahal selama ini banyak disuplai dari kampus. Kenapa kampus tidak dirilis? Ya, itu satu. Apakah ini ada fenomena baru atau tren radikalisme baru dari kampus ke pesantren atau ke masjid atau bagaimana? Ini bagaimana kita ingin mendengar korelasinya. Dan tentu apa yang disampaikan oleh Bapak akan dimediakan sekaligus sebagai tabayun yang menjadi pertanyaan masyarakat. Karena di dunia pesantren mengalami keresahan, keresahan dengan rilis yang disampaikan oleh Bapak. Semoga ini menjadi tabayun. Yang kedua, kami Jatmi tetap mendorong, senang sekali dengan upaya-upaya BNPT akan mendorong upaya deradikalisasi itu di kalangan pesantren. Langsung diterangkan aja, pesantrennya ini, indikatornya ini dan sebagainya. Biar yang lain tidak terkontaminasi. Saya kira itu saja Pak. Dan yang paling penting tadi, fasilitator kita ingin masuk kampus. Jatmi masuk kampus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menduga pertanyaannya pasti ini. Karena saya juga sudah TikTok sama Pak Kepala. Saya siap untuk jadi bemper. Ya itu enaknya kalau orang udah bertasawuf. Orang bertoreko, bertasawuf, jelas backingnya gede banget Pak. Ya. Backingnya ya Allah dan Rasulnya dan hamba beriman. Kalau di dalam Al-Maidah 56 itu yang dijamin menang fid dunya wal akhirah kan, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu. Itu Pak. Makanya kalau kami itu dicaci dimaki insya Allah nggak akan tumbang, dipuji malah takut akan terbang. Nah, Bapak Ibu semua, yang pertama kolaborasi dengan Jatmi insya Allah pasti. Ya, tentu secara gradual dan proporsional. Kami memiliki mitra FKPT di 32 provinsi insya Allah di tahun ini, tanggal 14 besok di bulan Februari ini ada di 34 provinsi, yaitu tambahan Papua dan Papua Barat. Di dalam FKP itu adalah forum koordinasi pencegahan terorisme. Ya, di situ ketuanya biasanya Kesbangpol Pak. Kabak Kesbangpol, tapi ada kepala bidangnya. Ada ketua bidang agama sosial budaya, ketua bidang pemberdayaan perempuan dan anak, ketua bidang pemuda dan pendidikan, kemudian bidang media, bidang riset dan penelitian. Nah, kami sudah riset penelitian sudah kolaborasi dengan BRIN tadi, MOU. Nah, dan kalau bicara support anggaran BNPT itu dalam 1 tahun dibandingkan dengan, anggaran BNPT itu dalam 1 tahun dibandingkan dengan
anggaran koperasi Pemprov DKI nggak ada 1/5-nya Pak. Tetapi dengan adanya Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang RAN-PE, Rencana Aksi Nasional Penanggulangan dan Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Menuju Terorisme, ini adalah regulasi penguat kelembagaan bagi BNPT ya, sebagai lembaga non kementerian di bawah presiden yang bertugas merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme, kemudian mengimplementasikan dan mengkoordinasikan kementerian lembaga terkait dan elemen masyarakat bangsa. Nah, nanti kami bisa memfasilitasi Pak. Kalau enggak dengan FKPT, kita masukkan ke gugus tugas pemuka agama, atau kita ada yang namanya Pak Kepala sekarang merumuskan strategi yang namanya pentahelik Pak. Karena penanggulangan terorisme itu tidak bisa dilakukan secara parsial oleh BNPT atau oleh Densus, nggak bisa, tapi harus dilakukan perlawanan secara semesta, melibatkan seluruh elemen masyarakat dan bangsa. Nah, seluruh elemen masyarakat bangsa untuk melakukan perlawanan semesta tadi dirumuskan dalam bentuk strategi pentahelik, yaitu melibatkan multi pihak ya, yang dirumuskan dalam 5 pihak atau 5 unsur. Yang pertama unsur pemerintah. Unsur pemerintah itu kementerian lembaga dan pemerintahan daerah. Yang kedua unsur komunitas. Komunitas pondok pesantren, komunitas ulama, komunitas toreko, komunitas seni budaya. Kemudian yang ketiga sivitas akademika, para dosen, para rektor, para dekan, sekolah, universitas dan lain sebagainya, mahasiswa ya. Kemudian yang keempat melibatkan pengusaha yang tergabung di dalam BUMN maupun di dalam pengusaha swasta. Kenapa? Karena ini radikal terorisme ini virus yang bisa mengena siapa saja, termasuk ke institusi TNI Polri. Nggak bisa bantah, orang saya sendiri Kapten Polri pernah terpapar, jadi nggak mungkin bisa bantah mereka yang nggak mungkin, suruh sini saya papar, kan bisa ya. Kan hanya orang radikal atau mantan radikal yang paham isi kepalanya orang radikal, betul ya? Ya, ya memang sudah menjadi rahasia para waliullah ya. Jadi memang saya harus dimasukkan dulu ke apa itu. Jadi kalau para ulama ini kan mungkin sanadnya ke Abu Bakar, kalau yang kaya raya sanadnya ke Sayyidina Utsman, yang cerdik pandai sanadnya ke Sayyidina Ali. Nah, insya Allah saya ke Umar bin Khattab. Jadi mantan jahiliyah gitu. Atau Sunan Kalijogo kali ya. Tapi itu semua rahasia Allah dan rahasia para mursyid ya. Ya. Nah, mungkin kalau nggak ada model saya juga bingung juga ini negara ini ngadepi mereka. Nah, jadi komunitas pengusaha ini mereka punya dana CSR yang selama ini banyak juga, karena ketidaktahuannya justru dimanfaatkan oleh kelompok ini gitu loh. Nah makanya sekarang kita grip, koordinasi sama kita mengarahkan itu. Baru yang kelima adalah unsur media, karena media ini adalah sebagai media untuk meradikalisasi. Bapak Ibu semuanya, sekedar informasi, di balik musibah COVID ini ada hikmah. Selama ini di dunia maya atau di media, konten-konten keagamaan lebih didominasi oleh konten-konten keagamaan yang intoleran dan radikal. 67,7% hasil survei dari lembaga survei kalau tidak salah Setara Institute. Begitu ada musibah wabah COVID-19 ya,
ulama-ulama yang tadinya mungkin diam, tidak pernah menggunakan gadget, dakwahnya langsung luring gitu ya. Begitu ada prokes, otomatis daring, menggunakan zooming dan lain sebagainya. Nah, tas para ulama moderat tadi di dalam zooming menggunakan media digital, ya kan, akhirnya mengimbangi dominasi narasi-narasi intoleran dan radikal yang selama ini memonopoli dunia maya. Nah, inilah salah satu faktor utama kenapa bisa turun menjadi 12,2% tadi. Jadi sangat pengaruh. Jadi nanti mohon maaf kalau misalnya, mohon maaf ini sudah ada janji dari Badan Riset dan Inovasi, itu ada kader Jatmi. Mohon maaf ini, ada kader Jatmi yang memang pandai berceramah, pandai bertausiah, kemudian dia media darling, akan difasilitasi, dibuatin podcastnya, dibuatin studionya, akan Pak, nanti lewat saya Pak, insyaallah. Betul itu. Iya, ini solusi. Jadi di masing-masing daerah nanti akan kita MOU itu Pak. Sekarang itu MOU sudah terlalu banyak Pak. Kami itu sudah 46 kementerian lembaga MOU Pak. Saya senang yang eksekusi Pak. Karena radikalisme itu selama ini menonjolkan ritualitas dan syariah-syariah itu Pak. Tapi lemah di dalam amalia Pak. Jadi syariah itu penting Pak. MOU itu penting Pak. Tapi actionnya dulu Pak. Itu. Ini kita action dulu Pak. Nanti komunikasi Pak. Catat aja nomor handphone saya. Saya paling kalau nggak sedang tidur, ya sedang ya duduk, lah itu baru nggak bisa ditelepon Pak. Ya, tapi kalau nggak, insya Allah WA saya akan kami balas. Jadi cukup terjawab Pak ya yang pertama ya. Oh, nomornya bisa dicatat 0813 0813 103 0813 103 103 93 127. Kami ulangi 0813 103 93 127. Bener ya? 0813 103 93 127. Ya. Hah? Hah? Enggak lah. Pas ya. Nanti WA dulu Bang ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, kenapa hanya ponpes? Ya ponpes Pak. Tapi begini Bapak Ibu semuanya, seperti yang di mana-mana kami klarifikasi, kejadiannya ketika Pak Kepala BNPT menyampaikan informasi di hadapan Dewan DPR saat rapat dengar pendapat di bulan Januari tanggal 25 hari Selasa. Beliau memang menginformasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja institusi atau lembaga pemerintahan di hadapan Dewan. Informasi itu juga harus dipandang sebagai upaya deteksi dini kami ya, untuk selalu memonitor mereka, kelompok radikal terorisme. Yang ketiga, hak demi Allah, kami tidak ada niatan untuk mendiskreditkan pondok pesantren. Justru selama ini kami merangkul pondok pesantren dan rutin maupun berkala kami melakukan silaturahmi kebangsaan ke pesantren-pesantren. Dan bentuk cinta kami terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan asli Nusantara, di
di mana di situ diajarkan atau dibangun harmonisasi antara nilai-nilai agama, nilai-nilai keindonesiaan, nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. 198 itu dibandingkan dengan update dari Kementerian Kementerian Agama yang kurang lebihnya 32.000 pesantren, 198 itu hanya 0,006 atau 0,007. Artinya setiap 1000 pesantren yang terafiliasi atau diduga terafiliasi ke jaringan teror itu hanya 6 atau 7 pesantren. Tetapi meskipun sedikit, inilah yang menjadi fitnah di dalam pesantren yang mulia dan mayoritas moderat itu. Maka kami ingin membersihkan itu dengan melaporkan kepada Dewan tadi. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, memang karakternya kelompok radikal itu ada beberapa. Satu, mereka klaim kebenaran, merasa benar, merasa paling islami, merasa paling mewakili Islam. Betul nggak kira-kira? Kemudian, iya Pak, kalau Allahu Akbar, kita kalau Allahu Akbar itu nangis, mereka Allahu Akbar marah Pak. Ini. Saya juga dulu gitu Pak. Memang harus marah dulu baru nangis Pak. Kemudian yang kedua, mereka sering menjustifikasi orang lain sesat, kafir, dolim, togut. Kemudian mereka senang atau cenderung karena takfirinya menghalalkan segala cara atas nama agama. Kalau merampok, menipu, korupsi menganggap sebagai fai. Karena apa? Negara ini negara togut, negara ini negara kafir. Jadi sah halal darah dan hartanya. Perampok bank, ya. Atau sekarang yang fenomena yang sering laporan ke kami itu di BUMN, di bank-bank itu Pak. Saat pinjam uang pertama tanda tangan, wah bunga sekian segala macam kan gitu ya. Saat jatuh tempo nggak mau bayar, kenapa? Riba. Jadi memang beti antara kaum radikal dengan kaum munafik Pak. Beti Pak, beda tipis Pak. Dan saya merasakan sendiri itu Pak. Di satu sisi saya menganggap polisi ini Ansarut Togut, di lain sisi saya masih tetap mau jadi polisi Pak. Ya. Waktu itu Pak. Nah, kemudian mereka kecenderungan membangun distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara dengan sebaran hoax, melintir informasi. Ya ini Pak. Ya kebetulan yang miring-miring itu ya diberi panggung gitu loh. Ya, tapi ya inilah era-era demokrasi ya seperti ini ya. Nah, jadi 198 tadi apa indikatornya? Indikator ini kan sebenarnya data ini sudah 20 tahun kami semenjak bom Bali itu sudah kami ini Pak. Sudah kami riset, sudah kami kompuler dan kami analisa terus. Ada yang memang sudah jadi mitra kita, ya kan? Ada yang memang masih dalam monitoring kita, Pak. Indikatornya pondok pesantren tersebut pertama tadi mengajarkan ideologi takfiri dengan mengafirkan mereka yang berbeda, ya. Kemudian kecenderungan dia anti negara atau anti pemerintahan yang sah, anti ideologi Pancasila, dan memang ini adalah terindikasi gerakan politik yang ingin mengganti ideologi negara. Yang jadi masalah Pak, kok dibiarkan kan gitu Pak ya? Ada kesan pembiaran. Makanya dalam kesempatan ini kami akan menjadikan, semoga menjadi hikmah untuk minta doa dan dukungan semua warga Jatmi, para ulama dan para syekh di Jatmi ini.
Negara kita belum memiliki regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Melainkan komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Larangannya pada TAP MPRS nomor 25 Romawi tahun 1966, junto Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Larangan terhadap penyebar luasan ideologi komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Jadi kalau ada orang teriak-teriak di YouTube, kebangkitan PKI dan lain sebagainya, setelah kita telusuri, kita selidiki, ternyata mereka yang membuat bendera, mereka yang teriak PKI, mereka yang membakar sendiri. Setelah didalami lagi, justru mereka bagian dari kelompok radikal terorisme tadi, memang ingin membuat gaduh dan ingin membuat konflik di masyarakat. Tetapi negara belum memiliki regulasi yang melarang ideologi di luar itu. Liberalisme, kapitalisme, sekularisme, khilafahisme. Jadi ketika HTI dibubarkan, Pak, FPI dibubarkan, JI dilarang, JAD dilarang, NII dilarang, yang dilarang organisasinya, tetapi tidak ideologinya, Pak. Ini yang membuat kita serba salah, Pak. Padahal negara kita itu negara demokrasi. Sistem demokrasi sebagai amanah konstitusi negara, di mana pilar utama sistem demokrasi itu adalah supremasi hukum. Nah, hukum itu ditegakkan untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kemaslahatan atau kemanfaatan. Maka yang memperjuangkan, ya alhamdulillah itu. Dari dulu saya selalu memperjuangkan teriak-teriak separatis harus jadi teroris. Tadi kalau ada siapa tadi Pak Mahfud MD, itu asik itu kalau diskusi sama beliau. Waktu saya di Lemana sudah teriak-teriak sama beliau jadi dosen kami kan. Saya usulkan gitu, beliau wah ini belum bisa, tapi karena saya di Densus kan terbatas, Pak. Densus kan lembaga penegak hukum dan sangat rahasia kan, jadi harus eksklusif, Pak. Begitu di BNPT kan dapat panggung, Pak, teriak lagi, Pak, saya. Militannya tetap, Pak, saya. Iya, militannya tetap, cuman ya itu tadi, kalau dulu takbirnya itu marah, sekarang nangis, Pak. Tapi militannya loh, radikal itu dalam konotasi positif, radik mengakar. Torekoh itu fundament, dasar, fundamental, radikal, tetapi nggak boleh isme. Kalau sudah jadi isme, jadi ideologi. Inilah namanya distorsi. Makanya nggak ada waktu saya dites sama salah satu tokoh ya, di salah satu TV itu kan, diskusi itu. Bagaimana itu kalau ideologi Islam bagaimana? Saya bilang, setahu saya Islam itu wahyu ilahi, bukan ideologi. Kalau ideologi kan ide ijtihad. Nah, ketika Islam diideologikan, maka tidak rahmatan lil alamin lagi, menjadi rahmatan lil partai, rahmatan lil kelompok. Lah itulah radikalisme, politisasi agama. Betul, Pak ya? Jadi Islam ini harus menjadi sumber inspirasi, bukan aspirasi. Sehingga rahmatan lil alamin, Pak. Nah, begitu. Nah, mungkin pertanyaannya Nah, saya minum dulu, agak terputus tadi. Agak robitohnya terputus. Santai aja, Pak. Saya nggak boleh ngerokok di sini. Nggak boleh. Nanti bisa dimarahi Pak Kepala saya. Bapak Ibu, afiliasi di sini artinya di samping mereka ada oknum pengurus pesantren atau oknum santrinya yang sudah kami tangkap, ya, dan diproses hukum.
merupakan bagian dari 1350 tadi. Bahkan tahun 2021 kemarin yang kami tangkap sebagai bagian dari strategi preventif justice, ditangkap, ditindak sebelum melakukan aksi teror, itu diproses hukum, dan semuanya diproses hukum. Dan kami tidak hanya jualan bukti Pak, tapi minimal 3 supaya meyakinkan hakim supaya tidak ragu di dalam memvonis, dan semuanya divonis bersalah. Beda sama kayak Amerika Pak. Di Amerika sana itu kan ada Guantanamo itu kan, ya, proses hukum bertahun-tahun itu, ya kan. Kemudian kalau kayak di negara tetangga kita, di Malaysia, di Singapura itu ada sana, di Singapura masih pakai Internal Security Act. Itu undang-undang yang mirip dengan anti subversif Pak. Kalau ada warganya yang teriak-teriak ganti sistem, tegakkan syariah, tegakkan khilafah, coba Pak 2 tahun nggak diapa-apain atau langsung diproses Pak. Kalau kita kan nggak ada larangan itu. Jadi dia teriak-teriak mantan-mantan HTI kan masih, ini semua yang goreng-goreng mantan HTI Pak. Mantan HTI, kelompok mereka, termasuk kemarin, mohon maaf, lembaga terhormat dan kredibel MUI pun kan terinfiltrasi Pak. Betul kan? Lah kita kan tidak mungkin menjustifikasi MUI-nya, kan oknumnya Pak. Termasuk masjid, ya. Masjid itu nggak ada yang radikal, masjid kok radikal? Tempat sholat. Nah yang radikal itu yang ngurusi kan Pak, itu yang menggunakan masjid disalahgunakan untuk kepentingan kelompok radikal, untuk propaganda aktivitas kelompok radikal. Nah, itu memang selama ini banyak, ya kan. Tapi kalau masjid itu barang mati masuk radikal. Tapi memang hanya bahasa. Nah kelompok radikal senang goreng-goreng kayak gini Pak, karena memang ingin membuat gaduh supaya negara, masyarakat ini nggak akur, nggak damai. Dan mereka semua proksi, ya, proksi. Kok proksi ya? Sekarang era asimetris war, perang proksi, proxy war. Contoh misalnya, saya nggak akan nyimpulkan, nanti Bapak Ibu yang menyimpulkan. HTI pusatnya di mana? Hizbut Tahrir di Inggris. Ikhwanul Muslimin dulu kan di Mesir. Begitu Mursi jatuh, sekarang kemana? Pusatnya Inggris. Teroris separatis, ya, pusatnya di mana? Inggris. Beda-beda kan warga negara Inggris. Ahmadiyah pusatnya di mana? Inggris. Syiah yang radikal itu yang sering nyakiti sahabat bukan di Iran Pak, kami bersahabat dengan duta besar Iran Pak. Di mana pusatnya? Inggris lagi. Silakan Bapak Ibu simpulkan sendiri. Pasca Perang Dunia Kedua, banyak negeri-negeri jajahan kolonial Barat yang merdeka, betul Pak? Ketika negeri-negeri dunia ketiga, bekas-bekas koloni tadi merdeka, apa yang terjadi? Kebangkitan nasionalisme, betul? Nah, sementara negeri-negeri yang pernah menjajah atau negeri atau kaum kolonial tersebut kan nggak mau melepaskan diri dari hegemoni atau pengaruhnya Pak, betul kan? Nah, maka dibuatlah negeri-negeri dunia ketiga supaya nggak maju, nggak aman, nggak damai, tetap gaduh dan tetap tergantung pada mereka. Ya, apa yang harus dilakukan? Itulah perang proksi, new colonialism. Untuk melawan kebangkitan nasionalisme dibuatlah transnasional. Sekarang pertanyaan saya, khilafah itu memang ada yang mengatakan itu ikhtilaf, ada yang mengatakan syariah, ada yang mengatakan sejarah Islam, ada yang macam-macam kan. Tapi apakah ya semua orang Islam setuju dengan khilafah ala mereka? Tidak. Kalau udah nggak setuju, nggak ada larangan ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, apa yang terjadi? Gaduh terus, terpolarisasi. Ada bom, ada kampret. Loh ini kan sudah melanggar akhlak semua. Ada kadrun. Iya kan? Paling parah kadrun. Yang kasihan kan para aulia-aulia Allah, para mursyid ini berdoa terus. Tapi ya ini makanya untungnya kita masih banyak torekoh, masih banyak tasawuf, para aulia-aulia Allah di Indonesia. Kalau nggak ada udah pasti hancur dari dulu bangsa ini. Kan kita nggak mau. Dulu kita 34 provinsi, 17.480 pulau lah. Kayak Yugoslavia itu kan hanya dulu sejarah aja Pak.
Jadi kita kan tidak mau, kita harus yang fil akhir Pak. Betul nggak Pak? Makanya harus dimasifkan tarekat dan tasawuf itu kan. Nah, terus jadi mereka terafiliasi secara ideologis maupun organisatoris. Ya, tetap mengajarkan ideologi takfiri, intoleran, anti budaya dan anti kearifan, anti ideologi negara Pancasila, anti pemerintahan yang tetap begitu Pak. Tapi sekali lagi ini kan tidak dilarang karena belum ada regulasi yang melarangnya. Makanya kira-kira Bapak Ibu setuju nggak sih kalau bangsa ini segera membuat perpu yang melarang semua ideologi? Segera itu Pak. Saya ingin tanya Bapak Ibu, kita ini untuk memajukan bangsa sesuai dengan cita-cita tujuan nasional ini kan dibutuhkan ketahanan nasional yang merupakan kondisi dinamis meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa. Ipolek sosbud hankam. I-nya ini kan ideologi. Carikan ke saya silahkan googling ya. Carikan negara maju di dunia ini yang warga negaranya masih kisruh, masih memperdebatkan ideologi negara. Carikan Pak kalau ada. Indonesia doang Pak. Makanya ideologi yang merupakan amanah dari founding father ini kan wajib untuk diprotek betul. Supaya apa? Stabil bangsa ini. Silahkan mau berdebat masalah demokrasi, sosial, ekonomi, politik, tapi ideologi Pancasila harga mati, finish, final Pak. Kalau final itu masih bisa kalah kayak kemarin Thailand sama Indonesia. Betul ya? Finish Pak. Setuju Pak ya? Saya kira begitu Pak ya. Jadi sekali lagi ya, Pondok Pesantren 198 itu justru kami ingin membersihkan fitnah atau mensterilkan bahwa 198 pesantren ini justru akan mendiskreditkan kemuliaan dan keluhuran Pondok Pesantren yang selama ini mengajarkan harmoni, nilai-nilai Islam, nilai-nilai kebangsaan dan kearifan budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini Bapak Brigjen Pol Raden Ahmad Nurwahid SEMM yang Kiai Haji, wah ini Syekh malah ya. Seluruh kita doakan beliau Bapak Brigjen Pol Raden Haji Ahmad Nurwahid SEMM selaku Direktur Pencegahan BNPT RI, Allah berikan selalu kesehatan, keberkahan dan kita bisa bersinergitas dengan BNPT. Dikarenakan waktu yang sudah sangat terbatas dan narasumber acara kita berikutnya sudah datang. Sebelumnya kami mohon kepada Bapak Rais Kiai Haji Gus Silahuddin Nur Jazuli untuk mendoakan Bapak Brigjen Pol Raden Ahmad Nurwahid SE, Bapak Direktur Pencegahan, Allah berikan selalu kesuksesan dan kesehatan. Barakallah. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم يا مؤنس كل واحد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا شهيدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ونسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي يعطيه الوجود وخشعت له الأصوات وتلك خشية القلوب أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تجعلنا من عبادك المتقين وأهل طاعتك وشكرك ومعرفتك ومحبتك المقربين وافعل لنا ما شئت وكيف شئت من الخير في ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Baiklah, kita ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Brigjen Raden Ahmad Kiai Haji Ahmad Mumahid SEMM. Ilmunya sangat bermanfaat, Pak Kiai Brigjen, sangat menarik sekali pembicaraannya. Insya Allah kita akan mengundang lagi dalam acara-acara selanjutnya, dan ini luar biasa. Insya Allah berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Izin Pak, 1, 2, 3. Gaya. Izin 1, 2, 3. Masuk. Kaki menaruh budaya. Terima kasih Pak Mumahid. Ini selfie berarti ini masih sampai kita ketemu lagi di acara lain. Dan lagi yang dimuliakan, ini kita langsung mendengarkan narasumber berikutnya, Bapak Haji Dr. Manan Hidayat akan menyampaikan deradikalisasi untuk pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Monggo kami silakan Pak Kiai Dr. Farudin untuk menjadi moderator dan mengelola waktu. Monggo Pak Ketum dan Pak Kiai Monggo Pak Kiai Farudin bisa menjadi moderatornya Pak Kiai Manan Hidayat. Dan ini Pak Suatu Komu. Foto ada. Nika aku tak foto. Ini video sekarang langsung. Kita naik aja. Naik ibu. Ini apa hati yang foto? Ngobrol. Mau Bapak itu enggak ada yang sama mereka setuju kalau yang namanya suami takut istri. Kasih. Hitam yang tadi. Oh, mau semuanya. Iya, ibu-ibu dari tadi kasih foto-foto. Saya itu. Wah, ini Pak. Kalau gue datang, anak juga ambil. Biar itu sakit. Ini sakit ketuk. Bisa lu ketuk. Tarik bang. Wih, good. Nama pun. Wih.
Jadi ya. Justru karena dia jadi begitu. Layani dong. Oke. Ada mertua. Aku dulu sama mertua. Sehat. Dua ya. Jadi kita bertiga kalau berdua bahaya. Sama foto tuh. Iya, sama foto ada kan. Sekarang ininya Pak. Grogi nanti jenderalnya nanti. Gabung gitu ya. Wow. Gimana bertiga. Ayo. Oh iya. Itu yang cenderung merah itu suhu kita itu Pak Dirjen. Sesupan ziarah wali sama 4 kali jalan kaki berbulan-bulan, sudah bulan-bulan. Jadi lagunya itu kalau pantai biasa nggak pulang. Ya. Suun Pak Dirjen. Terima kasih Pak Dirjen Dr. Nur Wahid. Jalan pemerintahan mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Selanjutnya narasumber kita adalah Bapak Haji Dr. Manan Hidayat. Yang itu? Iya. Gimana? Hei, foto bareng kamu. Foto. Ini gini. Ini gini. Nggih. Ini namanya Sufi. Saya itu. Tangkap becak dulu. Kami silaturahmi kepada jamaah Jamiah Al-Quraidah Baru Indonesia. Ini adalah kelompok atau organisasi keagamaan yang mengajarkan nilai-nilai sufi atau nilai tasawuf atau metodologi dalam atau nilai-nilai ihsan atau kerohanian. Ini penting sekali. Kenapa? Karena memang penanggulangan radikal terorisme yang merupakan cermin dari krisis spiritualitas ini hanya efektif jika dilakukan dengan pendekatan tasawuf agama. Ya, karena apa? Karena disinilah di format dibenahi aspek rohani ya, atau ruhul kudusnya supaya apa? Supaya tercermin di dalam perilaku akhlakul karimah, jadi mengerti yang baik, yang luhur, terutama nilai-nilai ukhuwah ya, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai waton minal iman atau persatuan dan nilai-nilai cinta tanah air. Sangat penting karena radikal terorisme itu fitnah di dalam agama. Makanya kita selalu merangkul dan mengoptimalkan tugas-tugas pemuka agama di dalam bersama-sama BNPT dan stakeholder pemerintahan untuk sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama kecerdasan spiritual. Radikal terorisme itu kan mewujudkan cermin lemahnya atau krisis spiritualitas dalam beragama, karena lebih menonjolkan ritualitas, menonjolkan identitas formal atau simbol keagamaan, tapi sangat lemah di bidang makom ihsan. Rukun iman oke, rukun Islam oke, rukun ihsan yang tercermin dalam perilaku akhlak, perilaku seperti yang luhur yang merupakan misi utama para nabi Wabil Rasulullah. Nah ini kita kembalikan bersama dengan ormas-ormas keagamaan moderat, wabil khusus ya, Jatmi ini. Karena
ada Jami, ada Jatman. Kita selalu merangkul dan berkolaborasi untuk membangun spiritualitas dalam agama. Karena Islam akan bangkit, akan jaya ketika menonjol atau bangkitkan spiritualitas dalam agama. Spiritualitas dalam agama dalam Islam adalah tasawuf. Ya saya kira kalau yang namanya COVID-19 ini kan virus biologi ya. Karena radikal terorisme itu virus ideologi. Ya harus simultan. Ya, negara memprogramkan tentang progres untuk virus ideologi atau virus COVID-19. Tapi negara juga harus intens, ya, harus masif, ya, intensif di dalam menggunakan protokol terhadap antivirus radikalisme dan terorisme atau virus ideologi. Dengan apa? Dengan merangkul atau mengoptimalkan atau mengglorifikasi torekoh dan tasawuf agama. Torekoh itu metodologi di dalam beragama, tata cara jalan. Torekoh yang benar adalah torekoh yang mendasari kepada syariat yang benar. Nah, untuk konteks Indonesia, torekoh yang dianggap sah itu tergabung di dalam torekoh Tabarok. Makanya ada Jamiah torekoh, Jamiah ahli torekoh Tabarok Indonesia. Ada Jamiah ahli torekoh Tabarok Nahdiyah dan lain sebagainya yang diakui di dalam torekoh Tabarok. Nah itulah insya Allah yang sah karena sesuai dengan syariat agama Islam. Satu bakar ya. Foto tak gak? Apa jalan? Ini tak foto gentenan. Oh, itu fokus di situ. Fokus apa? Ini kamu itu. Ini kamu lampu.